Boleh nggak saya ajak punya point of view yang baru? Selama Tuhan menyertai engkau, gak apa-apa ada masalah. Itu hanya membuat saudara seperti Daud yang koleksi trofi, saudaraku. Daud selalu menang. Daud selalu menang. Kemanapun dia pergi, selalu berhasil. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Dihimpit, tetap menang. Dihalang-halangi, tetap menang. Dikejar-kejar, tetap menang. Boleh, Bapak Ibu? Saya bawa lagi ya, turun lagi ke bawah ya, ayat 30. Kita lihat. Apabila raja-raja orang Filistin, amazingnya dari masalah ya saudaraku, lihat ini. Maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Nah, once again, ternyata masalah itu kalau dipandang dengan POV, point of view yang benar, yang terjadi ini. Sehingga nama Daud sangat masyhur. Orang lihat saudara ngalami masalah menang lagi, ngalami masalah didesak, ditekan, diinikan, kok yang satu ini tetap bertahan. I think that's kind of like nice, saudaraku. Instead of saudara menghindari masalah terus, emang nggak capek sih? Kemarin minggu saya di Solo saya ngomong, saudara di sini berapa banyak yang pecinta anjing? Boleh lambaikan tangan? Ada nih. Oke, saudara pernah lihat nggak sih anjing yang kalau ketemu orang yang takut sama anjing, itu sikapnya kayak apa? Nah, kalau anjing ketemu orang yang takut anjing, ada nggak yang menjauh? Loh, dia akan justru menganggap ini cute. Semakin dibully, saudara. Dia akan semakin kejar, dia akan semakin gonggongin, takut-takutin. Padahal sebenarnya anjingnya kecil. Tapi karena orangnya takut, anjingnya semakin ngebully. Iblis juga sama. Exactly like that. Semakin saudara lari dari masalah, ya seperti itulah iblis. Dia akan terus mengintimidasi, menakut-nakuti, membuat saudara seolah-olah hidupnya kiamat. But that is not it. Selama Tuhan beserta dengan engkau, diizinkan ngalami, justru dia mengangkat namamu masyhur di antara orang-orang sebayanya. Berapa banyak dari saudara yang penasaran, apa rahasianya Daud? Kan gitu saudara. Pastor saya juga mau. Kalau masalahnya banyak sih sama. Tapi masalahnya saya belum kayak Daud. Kemanapun pergi berkemenangan. Kok saya kalah terus? Nah, rahasianya Daud itu apa? Pastor, kita buka ya. Penasaran gak saudaraku? Boleh ya? Kita lihat 2 Samuel. Masih di Samuel, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-33 sampai 35. Daud ngomong gini saudara, inside di dalam 3 ayat ini ada rahasia Daud. Allah, dia memulai dengan ngomong gini, Allah, Tuhan, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Sampai di situ dulu. Saya tanya saudara, karena ayat itu menulis bahwa Daud selalu menang, maka saudara berpikir bahwa Daud selalu menang. Ada nggak orang yang menang yang ngungsi? Oke, point of view-nya ya saudara. Coba nih saya tanya nih. Menurut saudara kalau orang sampai dibuat ngungsi itu happy atau for like a bad thing? Happen? Bad thing ya? Zaman sekarang saudara sampai harus ngungsi karena apa? Banjir? Make sense? Banjir? Orang ngungsi? Kebakaran? Ngungsi? Gempa bumi? Masuk akal. Milih yang mana dari 3 ini? Dalam nama Tuhan Yesus, pastor, kok malah disuruh milih? Berarti saudara sepakat dengan saya kalau ini nggak baik dong? Sepakat, oke. Menurut saudara, kalau orang menang, apa dia harus ngungsi? Terus kenapa Daud selalu dikatakan menang?
Menang itu akhirnya, saudara. Tapi meanwhile the process, it's the same ugly. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang paling penting adalah akhirnya engkau menang. Tapi akhirnya engkau menang tidak akan terjadi if in the process you are giving up. Daud sampai ngomong loh, Tuhan tempat pengungsianku yang kuat. Tahukah saudara justru di momen-momen semua masalah itu tidak berhenti. Kita tahu kok saudara, constantly Daud ada dalam pelarian dari kejaran Saul. Tidak ada habis-habisnya loh saudaraku. Berapa tahun itu dia ngalami itu semua. Di mana pertolongan Tuhan? Some people might think that way. Tapi buat Daud ngomong, Tuhan tempat pengungsianku yang kuat. Sekalipun dia dikejar-kejar Saul, Daud bisa melihat kalau dia masih hidup. Itu pertolongan Tuhan. Jadi kadangkala berkemenangan itu bukan selalu dalam bentuk yang oke, masalahnya udah selesai, baru bisa disebut menang. Tapi di tengah masalah Tuhan terus melindungi dan menjagai. Itu pertolongan Tuhan. Jadi saya ajak kadangkala yang membuat kita jadi mengambil kesimpulan yang beda adalah point of view yang beda, saudara. Tapi di sini saya butuh saudara untuk melihat nih. Ternyata Daud itu ngomong, no, Tuhan jadi pengungsianku yang kuat. Artinya kan dia masih lari dari masalah, tuh ini saudaraku. Dia masih terus lari dari Saul kan. It's not yet finished, the process is not yet finished. Ayat ini lanjut lagi ngomong gini, bukan hanya dia menjadi tempat pengungsian, Tuhan membuat jalanku rata. Kalau Tuhan bilang Daud bilang dia membuat jalannya rata, artinya jalan yang ditempuh Daud saat ini adalah berkelok-kelok. Mengikut Tuhan gak selalu jalan rata loh saudaraku. Tapi now saya berdoa sama seperti Daud, you can speak. Bukan situasimu, tapi yang engkau percaya Tuhan kerjakan atas hidupmu.